Assalamualaikum. Video kali ini aku mau share tentang membuat pola dasar badan wanita berupa pola kecil. Video ini bagian 1, kita akan membuat bagian muka. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama kertas atau buku pola, yang kedua skala, nanti kita pakai yang 1:4. Kemudian ada penggaris atau roll biasa, roll khusus pola kecil, kemudian pensil biasa, pensil merah biru, ini biasanya ada di toko jahit ya. Kemudian pulpen hitam. Kalau tidak ada pensil merah biru, boleh diganti pakai pulpen cair atau spidol warna merah dan biru. Begitu juga dengan pulpen hitam, jika tidak ada, boleh diganti pulpen cair atau spidol berwarna hitam. Kemudian contoh ukuran yang akan kita buat. Ini ya, aku buat contoh ukurannya. Nah, untuk ukuran kalian, silahkan pakai ukuran sendiri, nanti dimasukkan ke dalam rumus yang akan kita pelajari. Oke, kita mulai. Yang pertama, siapkan buku polanya atau kertas pola, buat judul di atasnya, pola dasar badan wanita. Maaf ya, aku cuma nulis pola badan wanita, lupa nulisnya pola dasar. Kemudian tuliskan skalanya, kita pakai skala 1:4. Buat garis seperti ini ya, garis mendatar dan di sampingnya kita buat titik sebelah kiri atas itu titik A. Oke, kita mulai buat polanya, kita masukkan ukuran ke dalam rumus. Untuk kali ini kita buat pola badan muka. A ke B sama dengan 1/4 lingkar badan tambah 1. Kita masukkan ukuran ke dalam rumus ini, yaitu 1/4 kali lingkar badan. Kita cek ukuran lingkar badannya berapa, 88 cm. Kemudian tambah 1 cm. Kita hitung ya, 88 dibagi 4 tambah 1. 88 dibagi 4 sama dengan 22 tambah 1. Jadi hasilnya 23. Kita buat di pola dari titik A. Kita cari di skala 1:4 itu 23, yang mana? Nah, seperti ini. Kita mulai dari titik A, titik 0 di skala, kemudian tandai di 23 cm, beri tanda huruf B. Lanjut ke rumus berikutnya yang di bawah A ke A1, 1/8 kali setengah lingkar badan tambah 1. Kita masukkan ukuran ke rumus, 1/8 dikali setengah lingkar badannya 88 cm, tambah 1 cm. Nah, kalau begini, yang dikerjakan duluan itu adalah yang di bagian tengah, yang setengah kali 88. Oke, 1/8 dikali setengah dari 88 berarti, ditulis dulu 88 bagi 2 ditambah 1. Lalu 1/8 dikali 88 dibagi 2 hasilnya 44 ditambah 1. Lanjut, berarti 1/8 kali 44 itu artinya 44 dibagi 8 itu hasilnya 5,5 ditambah 1. Hasilnya 6,5. Kita pindahkan ke pola dari titik A, 6,5 di skala. Itu kan tidak ada ya koma-komanya, kita perkirakan aja di antara angka 6 dan angka 7. Itu hitung 6,5. Titiknya diberi tanda huruf A1. Lanjut, A ke A2, 1/8 kali setengah lingkar badan. Nah, ini rumusnya sama seperti yang pertama. Jadi hasilnya tahu kita ya, 5,5. Tinggal penambahannya aja yang akan berubah, yaitu tambah 2 cm. 5,5 tambah 2 cm sama dengan 7,5. Kita pindahkan ke pola dari titik A. Kali ini kita dari titik A ke bawah 7,5.
Jadi di antara skala itu 7 dan 8. Beri tanda titik A2. Terus kita buat kerung lehernya memakai roll khusus pola yang roll siku yang lengkungnya itu. Seperti ini. Nah, ini untuk membentuk kerung leher. Lanjut, A2 ke C itu panjang muka. Kita lihat ukuran panjang mukanya berapa, yaitu 32 cm. Kalau kalian pakai ukuran sendiri ya, panjang mukanya berapa. Nah, di sini aku pakai 32 cm. Jadi dari titik A2, itu nolnya, 0 skala. Kemudian ke bawah, hitung 32, beri tanda titik C. Lalu garis ke samping kanan dari titik C, mendatar. Setelah itu masuk ke rumus berikutnya, yaitu C ke D sama dengan A ke B. A ke B-nya tadi berapa? Ini ya, kita lihat 23, berarti C ke D-nya juga 23 cm. Dari titik C ke kanan, itu 23 sama dengan A ke B. Beri tanda titiknya titik D, lalu garis ke titik B. Hubungkan titik D ke B. Ukuran berikutnya, B ke B1 sama dengan 1/10 kali setengah lingkar badan. Kita masukkan ukurannya ke rumus. 1/10 dikali setengah lingkar badannya berapa? Tadi lingkar badannya itu 88 cm. Yang kita kerjakan duluan adalah setengah kali 88. Berarti 1/10 dikali 88 dibagi 2 sama dengan 1/10. 88 dibagi 2, 44. Berarti 44 dibagi 10. Hasilnya 4,4. Karena terlalu kecil di skala, 4,4 tidak tahu yang mana, jadi pakai aja 4,5 ya, setengahnya di antara 4 dan 5. Kecuali kalau dipakai cm jelas milinya, ini kan tidak. Nah, tandanya diberi huruf B1. Lalu garis ke titik A1, jadi dia garisnya miring. Seperti ini. Nah, ini membentuk garis bahu. Lanjut ke ukuran panjang bahu, A1 ke E. Kita cek ukuran panjang bahunya 12 cm. Kita pindahkan ke pola. Dari titik A1 yang kerung leher ke garis yang miring B1 itu 12 cm. Beri tanda titik E. Lanjut. A1 ke E1 itu setengah panjang bahu. Panjang bahunya tadi 12 cm ya. Berarti hasilnya 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Kita ukur dari titik A1 ke kanan 6 cm. Jadi ini tanda untuk pertengahan bahu. Lanjut, A2 ke F itu 5 cm. Itu udah ukuran standar untuk lebar muka. Jadi dari titik A2 ke bawah itu 5 cm. Beri tanda titik F, lalu garis ke samping. Mendatar F ke kanan. Next, F ke G setengah lebar muka. Lebar mukanya berapa? 30 cm. Masukkan ke rumus. 1/2 dikali 30 cm. Hasilnya 30 dibagi 2 sama dengan 15. Silakan pindahkan ke pola. Dari titik F ke kanan. Tandai di ukuran 15 cm, beri tanda huruf G. Lanjut ke C ke H 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 64 cm. Berarti 1/10 dikali 64.
64/10, hasilnya 6,4. Dari titik C, kita hitung 6,4 ke kanan. Kalau tidak pas 6,4, 6,5 ya, karena skala terlalu kecil. Beri tanda huruf H. Lalu tarik garis putus-putus dari titik H ke E1. Jadi dari titik H yang baru kita buat, lanjut ke pertengahan bahu di titik E1. Tarik garis putus-putus. Ini untuk membentuk garis kupnat ya. Lanjut H ke I kupnat. Kita pilih di sini 3 cm aja ya. Jadi H ke kanan itu 3 cm. Beri tanda titik I. Lanjut H ke J sama dengan tinggi dada. Ukuran tinggi dadanya di sini adalah 13 cm. Kita tandai 13 cm-nya di mana, letakkan di titik H atau I, boleh yang mana aja. Ke atas, ke arah garis yang menghubungkan ke bahu, beri tanda 13 cm, beri huruf J, lalu hubungkan dengan titik I. Jadi ini membentuk garis kupnat. Nah, seperti ini. Lalu ambil roll siku, sudut roll siku ketemu dengan titik I, kemudian rollnya itu yang lurusnya sejajar dengan garis I ke J. Nah, seperti ini letaknya. Jadi bagian bawah I itu ke kanan itu garisnya miring ya rollnya. Jadi kita tarik garis seperti ini, jadi dia naik ke atas garisnya. Lalu lanjut C ke K, 1/4 lingkar pinggang tambah kupnat. Lingkar pinggangnya 64 cm, kita masukkan ke rumus. 1/4 dikali lingkar pinggangnya tadi 64 cm, kemudian ditambah 1, lalu ditambah kupnat. Kupnatnya tadi yang kita pilih adalah 3 cm, jadi ditambah 3. 1/4 dikali 64, itu artinya 64 dibagi 4. Tambah 1, tambah 3. 64 dibagi 4, hasilnya 16. Tambah, ini ada tambah 1 dan tambah 3, jadi tambah 4. Hasilnya jadi 16 tambah 4 sama dengan 20 cm. Pindahkan ke pola. Dari titik C ke kanan ke garis yang miring tadi kita buat. Di titik 20 cm beri tanda huruf K. Next, terakhir K ke L, panjang sisi. Kita cek panjang sisinya berapa. Di sini 17 cm. Pindahkan ke pola. Kita cari dulu titiknya di skala 17 cm yang mana. Letakkan angka 17 di skala ke titik K. Kemudian ketemukan titik nolnya di garis menurun ya, di garis D. Nah, di mana titik nolnya, di situ titik tandain, beri titik L. Terus hubungkan garis K ke L. Tinggal kita membentuk kerungan EGL. Perhatikan, EGL ini untuk membentuk kerungan. Dari titik E ke G itu pakai roll yang lurus. Dari titik G ke L baru kita pakai yang bagian lengkung yang roll siku. Jangan langsung aja seperti itu, tapi dia pelan-pelan dibentuk supaya cantik bentuknya. Nah, yang penting titik G ini tidak boleh bersudut. Jadi dia tidak boleh bersudut ya. Titik G-nya harus lurus sebelum membentuk lengkung. Nah, ini udah jadi, tinggal kita warnai polanya pakai pensil warna merah untuk bagian muka. Di sini aku pilih pakai spidol warna merah ya supaya lebih jelas. Nah, perhatikan. Ini dari titik A2 ke titik C di bawah itu pakai garis titik, garis titik, garis titik. Nah, ini artinya bahwa nanti polanya itu akan diletakkan di bagian lipatan kain. Nanti pas memotong pasti kalian akan paham.
Lanjut, ini garis seperti biasa. Lihat garis yang diwarnai warna merah ya, itu adalah bentuk pola dasarnya. Nah, ini kita membentuk kubnat. Dari J ke I, kemudian dari J ke H. Ini adalah garis panjang sisi. Lalu ini garis bahu. Lanjut kita membentuk kerung leher. Kerung leher seperti ini, lalu membentuk kerung lengan. Bagian G tidak boleh bersudut. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini TM ini adalah tengah muka, ini berarti polanya di bagian muka. Kemudian beri tanda garis arah serat panjang kain, tanda panah seperti ini ya. Lalu garis bantunya ini selebih yang tadi, yang tidak diwarnai berwarna merah, pakai tinta hitam atau spidol hitam dengan garis putus-putus. Artinya, ini hanyalah garis bantu. Nanti setelah kita mau buat baju, tidak dipakai, kita hanya memakai pola dasar yang sudah terbentuk, yang sudah kita garis berwarna merah. Lanjutkan. Semua garis bantu diberi garis putus-putus berwarna hitam. Nah, sebenarnya pola ini hanya pola kecil ya, tapi kalau untuk membuat pola besar bisa juga pakai rumus ini, hanya saja tidak memakai skala dan kertas pola yang kecil seperti ini. Tapi pakai kertas pola yang besar, skalanya diganti dengan sentimeter. Itu untuk ukuran yang sebenarnya. Lalu lanjut ini, kita lanjutkan dengan memberi tanda huruf-huruf yang ada pakai pensil, kita perjelas dengan tinta hitam. Dan langkah terakhir adalah kita menghapus garis-garis yang tidak perlu yang tadi kita buat pakai pensil. Nah, ini polanya sudah jadi untuk pola dasar badan wanita bagian muka. Yang berikutnya, nanti kita akan buat pola belakang di video berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.